ke Brazil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah yang sudah mulai dari jam 5.30 tadi mendengarkan kajian. Kita sekarang acaranya jalan-jalan ke Brazil. Alhamdulillah sudah hadir di sini Bapak Dubes RI untuk Brazil, Bapak Edi Yusuf. Assalamualaikum, Pak Edi. Pak Edi Yusuf sudah hadir. Ini ada dengan beberapa teman-teman dari Brazil juga. Bentar, Pak Catur ada saya tampilkan Pak Edi sudah saya unmute. Ya. Assalamualaikum Bapak Fadian dan Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Edi Yusuf? Jam berapa di Brazil nih sekarang ini? Di Brazil sekarang jam 21.06. Oh, Masya Allah. Silakan Pak. Waktu serahkan kepada Bapak untuk menceritakan ngobrol-ngobrol kita. Terima kasih silaturahmi ke Brazil ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Fadian, para hadirin anggota Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, dan teman-teman dari Brasilia. Ada 7 orang Pak dari Brasil yang ikut serta pada pagi ini. Masya Allah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka, bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan istiqomah selalu. Pak Fadian, jika diperkenankan, saya ingin sedikit menyampaikan mengenai Brazil, Pak. Baik, saya share screen Pak ya. Ya, boleh. Slide 1, Pak. Ya, silakan Pak. Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang berbahagia, sudah ditampilkan Pak, silakan Pak. Saya ingin sedikit menggambarkan bahwa Brazil merupakan negara yang sangat besar. Kalau dari sisi ekonomi, merupakan ekonomi yang terbesar di Amerika Selatan dan juga merupakan ekonomi ke-9 terbesar di dunia. Penduduknya berjumlah 211 juta dan daratannya luasnya 8,5 juta kilometer atau 4 kali dari daratan Indonesia. Kemudian juga GDP-nya itu adalah 1,8 triliun US dollar atau 1,5 kali lipat dari produk nasional bruto Indonesia. Dan Brazil sangat unggul di industri pertanian, di industri pertahanan, dan industri penerbangan. Terus Pak, slide kedua Pak. Bentar. Boleh ke slide kedua Pak. Ya. Slide kedua Pak. Ya. Jadi ya, mungkin untuk Bapak Ibu ketahui bahwa alhamdulillah kita di Brasilia pada saat kunjungan Bapak Presiden Soekarno ke Brasilia pada tahun 1959, pemerintah Indonesia diberikan lahan seluas 2,5 hektar. Dan gambar yang ada di sini adalah gambar KBRI Brasilia yang berlokasi di kota Brasilia, luas lahannya 2,5 hektar. Dan ini lahannya diberikan gratis sepanjang digunakan untuk keperluan kedutaan besar Indonesia. Jadi hubungan Indonesia dengan Brazil ini sangat erat, sangat baik, dan Brazil merupakan satu-satunya negara di Amerika Latin
yang dipertimbangkan sebagai negara yang paling strategis. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia pada saat Presiden Bambang Yudhoyono menetapkan Brazil sebagai mitra strategis Indonesia di Amerika Latin. Jadi Brazil adalah merupakan satu-satunya mitra strategis Indonesia di Amerika Latin. Brazil juga merupakan mitra dagang terbesar di Amerika Latin, dan pada tahun 2020 nilai perdagangannya mencapai 3,2 miliar US dollar. Dan selain itu juga Brazil merupakan sumber investasi asing dan turis asing terbesar di Amerika Latin yang masuk ke Indonesia. Slide berikutnya, Pak. Ini produk-produk yang kita perjualbelikan dengan Brazil. Jadi kita menjual karet, palm oil, kopra, kemudian aksesoris mobil, benang. Sementara kita mengimpor oil cake, kapas, gandum, tembakau, dan juga jagung, dan barang-barang manufaktur lainnya. Slide berikutnya, Pak. Ini sedikit gambaran kota Brasilia, Pak. Jadi kalau kita lihat ada gedung yang hampir sama bentuknya, itu adalah kantor-kantor kementerian. Sementara di depannya adalah kantor DPR-nya Brazil. Jadi mungkin untuk kehidupan, khusus untuk kehidupan masyarakat Muslim di Brazil, meskipun masyarakat Brazil secara umum beragama Katolik, 64%, kemudian Protestan 30%, dan Kristen 1%, pada umumnya masyarakat Brazil memiliki sikap toleransi yang cukup baik terhadap agama lain, sehingga kami di Brazil, terutama masyarakat Muslim, dapat menjalankan ibadah dengan lancar, dengan tenang, tidak ada gangguan apapun. Jadi memang cukup nyaman di sini, Pak. Tidak ada konflik mengenai agama. Dan kalau Bapak cermati, sebetulnya di Brazil banyak sekali masjid, Pak. Jadi di São Paulo sendiri, hampir di semua negara bagian, di Brasil itu ada 26 negara bagian dan 1 ibu kota, itu hampir di semua negara bagian ada masjidnya, Pak. Jadi di kota São Paulo sendiri itu ada 15 masjid, di Brasilia ada 2 masjid yang cukup besar, kemudian juga ada, mungkin di slide berikutnya, Pak. Ini ada masjid juga di Cuiabá, di Campinas, dan juga di Paraná. Jadi memang ini contoh-contoh beberapa masjid yang ada di Brasilia. Jadi secara umum, masyarakat Muslim yang ada di Brazil itu dapat menjalankan ibadah dengan tenang, dengan aman, tidak ada gangguan apapun. Slide berikutnya. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, kami tidak bisa membawa Bapak Ibu jalan-jalan secara virtual di kota Brasilia, karena memang pertama sudah malam, dan kedua memang sekarang musim hujan, dan juga lagi masa pandemi yang cukup berat, karena memang di Brazil pandemi COVID ini cukup besar. Secara total yang terkena COVID itu nilai jumlahnya sekitar 9 juta, Pak. Kemudian yang meninggal itu hari ini 1.000 orang, dan total yang sudah meninggal itu 236.000, dan setiap hari kasus yang terjadi di Brazil itu 44.000, rata-rata 44.000, kadang-kadang 50.000, kadang-kadang 44.000. Jadi memang cukup tinggi, tetapi teman-teman yang terkena COVID umumnya 80% sembuh di sini, Pak. Jadi memang walaupun jumlahnya besar, tapi tingkat penyembuhannya sangat tinggi. Dan saat ini seperti juga di Indonesia, di Brazil juga sedang dilakukan vaksinasi. Dan berbeda dengan di Indonesia, jadi untuk prioritas utama mereka yang divaksinasi adalah tim medis, kemudian lansia, Pak. Jadi umur 80 tahun dulu, setelah umur 80 tahun baru umur 60 sampai 70, baru 60, setelah itu nanti pegawai negeri dan juga masyarakat biasa. Jadi ini prosesnya sedang berjalan. Mudah-mudahan
pandemi COVID ini bisa diatasi dengan adanya program imunisasi atau vaksinasi di Brasil. Mungkin itu sekedar pengangkat diskusi saja Bapak Ibu sekalian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya lebih senang kalau ada tanya jawab. Kebetulan selain saya juga ada teman saya yang sudah lama di Brasil. Yang pertama adalah Pak Ali. Pak Ali ini sudah sekitar 25 tahun di Brasil. Kemudian ada Pak Yanes. Pak Yanes ini yang lebih lama, mungkin 30 tahun. Kemudian ada Ibu Uki. Ibu Uki ini senang sekali di Brasil sehingga sudah penempatan 2 kali ke Brasil dan beliau bisa bahasa Portugis juga. Kemudian ada Pak Indra, ada Pak Catung, dan juga ada Pak Umar di Songkolo, Pak. Jadi memang ini teman-teman yang ikut pada malam ini atau pagi ini. Mudah-mudahan silaturahim kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian Pak Farian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparan tentang Brazil ya. Mungkin teman-teman di sini kalau ada yang mau tanya silakan di chat atau secara langsung. Mungkin dari teman-teman Brazil tadi yang Bapak sebutkan ada yang mau menceritakan pengalamannya. Ini ada Ibu Uki, ada Pak Catur, monggo. Sebelum nanti ada pertanyaan dari Flor di sini atau ada pertanyaan Pak Ali, Pak Edi, Pak Ali atau Pak Yana? Pak Ali bisa resen. Nanti saya belum lihat dulu. Saya udah lihat Pak Catur ya. Pak Ali. Pak Ali yang sama Pak Yana yang barangkali itu. Ya, silakan Pak Ali. Pak Ali, sebentar saya cari dulu. Pak Ali pakai nama apa ya? Saya ada ini Pak Ali Murtado. Pak betul ya? Pak Ali Murtado, betul. Betul, oke. Silakan Pak. Sudah saya unmute Pak Ali. Di unmute Pak Ali, di unmute. Iya. Assalamualaikum Pak Ali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Selamat pagi di Indonesia dan selamat malam di Brasilia. Seperti yang sudah banyak diceritakan oleh Bapak Duta Besar, itulah kondisi Brazil, terutama umat Islamnya. Walaupun jumlahnya nggak begitu banyak, kurang lebih seluruh Brazil itu ada sekitar 1,5 juta lah kira-kira pemeluk Islam itu, alhamdulillah. Dan kebanyakan dari mereka memang turunan daripada negara Timur Tengah ya, dan ada beberapa dari orang Brazil sendiri. Untuk orang Brazil, kondisi beragama seperti yang disebutkan Bapak Duta Besar, yaitu toleransinya sangat tinggi, dan dia tidak begitu mempermasalahkan orang beragama apa, kita beragama apa, itu tidak begitu mempersoalkan. Justru yang dipersoalkan di Brazil itu kalau sepak bolanya dihina atau kalah, itu baru marah itu. Kalau masalah agama sih mereka toleransinya tinggi. Tapi kalau masalah bola, nah baru berantem bertengkar lah, itu kira-kira. Jadi agama mereka sepak bola lah Pak, kira-kira begitu. Di Brasilia seperti yang Bapak Duta Besar sampaikan ada 2 masjid, yaitu yang satu itu berada di jantung ibu kota, namanya Centro Islamico do Brasil, jadi pusat Islam di Brazil. Ya, jamaahnya hanya kalau Idul Adha atau Idul Fitri aja yang ramai dan banyak. Kalau hari-hari Jumat biasa ya mungkin hanya separuh lah, antara 100 ataupun 150, kadang juga kurang dari itu. Nama masjid yang kedua yaitu Masjid
Awaludin itu baru berdiri kira-kira ya 5 atau 8 tahun yang lalu. Sebelumnya berwujud musola kecil itu. Jadi ada komunitas dari orang Islam yang kalau dia Jumatan atau berjamaah di masjid sentral atau masjid yang berada di ibu kota, jantung kota Brasilia, cukup lumayan jauh, sekitar 35 sampai 40 kilometer. Jadi mereka, karena mereka kebanyakan pedagang, jadi mereka lebih nyaman kalau mereka mendirikan sebuah musola kecil untuk dijadikan masjid. Tapi kemudian ada salah seorang dari warga Muslim yang menghibahkan satu rumah cukup besar, luasnya sekitar 200 atau 250 meter untuk dijadikan masjid. Jadi ya cukup rumah biasa, dibongkar semua, terus dijadiin masjid. Nah, di situ lah berdirinya masjid, namanya Masjid Awaludin. Kemudian yang seperti Bapak Duta Besar sampaikan, di Sao Paulo juga banyak masjid. Di Rio de Janeiro itu cuma ada satu kalau di Rio de Janeiro, namanya Masjid An-Nur. Masjid An-Nur ini dipimpin oleh seorang imam yang fasih berbahasa Portugis, yang memang kebetulan dia berasal dari negara Mozambik yang sama-sama berbahasa Portugis, yaitu bernama Bapak Syekh Adam. Itulah di Rio satu-satunya. Namun di Rio sama seperti keadaannya sama seperti masjid yang di kedua yang di Brasilia tadi, yang Masjid Awaludin. Jadi hanya sebuah rumah kemudian dipukar menjadi masjid itu. Yang kemudian di negara-negara lain berbentuk masjid ya bagus seperti yang ditayangkan tadi di slide, yaitu ada di Campinas, ada di namanya Foz do Iguaçu. Tapi semua bangunan masjid di Brazil rata-rata dibangun, didirikan dan dikelola oleh orang-orang dari Timur Tengah. Jadi bentuk-bentuk masjidnya, model-modelnya ya model-model masjid Timur Tengah. Saya rasa itu aja, Pak, yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti ada kawan-kawan yang menambahkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, cerita-cerita tentang masjid. Ternyata banyak juga ya masjid di sana, Pak ya. Alhamdulillah. Banyak. Nah, mungkin ada lagi tambahan dari teman-teman Brazil sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Flor ini. Mungkin dari Pak Yanes atau Ibu Uki. Ibu Uki, silakan Bu Uki. Bu Uki juga sudah saya buat yang jadi co-host nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu Uki. Saya rasa dari Bapak Dubes dan Pak Ali, kami rasa sudah cukup saja, Pak. Dan barangkali kami hanya menambahkan pengalaman pribadi, Pak. Memang betul bahwa toleransi di Brazil ini terkait agama itu cukup tinggi. Seandainya mereka kadang-kadang bertanya ke kita itu benar-benar karena ingin tahu saja, Pak. Seperti ketika Ramadan, apakah kalian sama sekali tidak minum air atau apa? Itu mereka benar-benar sekedar ingin tahu. Jadi bukan untuk untuk yang sifatnya tidak bagus itu tidak, Pak. Jadi demikian. Mohon maaf ini kami tidak nyalakan video karena anak sedang di sekitar. Oh gitu, nggak apa-apa. Udah berapa lama Bu Uki di sana di Brazil? Sebenarnya saya interval, Pak. Terakhir ini kami sekitar 3,5 sudah 3 tahun, Pak. Ya. Dan kalau dibandingkan Pak Ali 10 kali lipatnya ya, Pak ya. Pak Ali sudah kelamaan sama Pak Yanes Ahmad. Baik. Kami ada interval aja, Pak. Sebelumnya pernah di Brazil juga, tapi 2010-2014 demikian. Jadi selain itu juga ketika pakai kerudung juga mereka tidak ada niat untuk
ketika menanyakan kenapa Anda pakai kerudung itu tidak ada niat untuk menghina atau sesuatu yang bernada negatif. Hanya ingin menanyakan saja Pak, karena memang di sini kan sangat minoritas ya Pak ya. Jadi saya rasa benar apa yang disampaikan oleh Pak Dubes maupun Pak Ali tadi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah teman-teman di sana sebagai wakil masyarakat Muslim dunia ya, ingin melihat Islam itu seperti apa, nanti Mbak Uki bisa menerangkan tidak hanya dengan perkataan, tapi mungkin dengan appearance-nya, pakai kerudung dan lain sebagainya. Oke. Ada lagi mungkin? Pak Yanes, Pak, kalau boleh diizinkan. Silakan Pak, silakan. Ini ada Pak Asril udah resen. Silakan Pak. Pak Yanes, ada yang ditambahkan? Pak Yanes? Mungkin sebelum ke Pak Yanes, Pak Janir Umar ya, udah resen, nanti bisa diselipin. Silakan Pak Janir Umar, udah saya unmute sebelum teman-teman berhasil menambahkan. Silakan Pak Janir Umar. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ada 2 device deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Agak yang di handphone dimatikan nggak apa-apa Pak. Iya. Pak Zainal Umar. Ya. Silakan Pak. Ya, assalamualaikum Pak Dubes. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Dubes. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Dengar Pak? Sangat jelas Pak. Silakan Pak. Jelas Pak. Silakan Pak Zainal Umar. Sudah sangat jelas. Mungkin malah Pak Zainal Umar nggak dengar kita nih. Pak Zainal Umar, atau kita pindah dulu sementara ke Pak Asril. Pak Zainal, kami bisa dengar jelas. Belum ya. Atau saya baca. Pak Zainal, kita pindah dulu deh. Video takutik. Bisa Pak? Nggak apa-apa, nggak usah di handphonenya Pak, di laptop Bapak sudah bisa kami dengar. Oke. Mungkin sambil nunggu Pak Zainir nanti bisa terdengar suaranya. Ini saya bacakan di chat aja nih, mohon maaf yang baru datang di chatnya. Dari Pak Rudi dari Taiwan. Assalamualaikum Pak Dubes, saya Ruby, mohon maaf, dari Taiwan, mau bertanya bagaimana kegiatan umat Muslim di Brasilia dan apa ada berapa jumlah Muslim di Brasilia, mungkin bisa sambil nanya itu. Baik Pak, terima kasih banyak. Jadi di Brazil tadi seperti disampaikan Pak Ali, ada sekitar 1 juta masyarakat Muslim. 1 juta ya. Ya, betul. Oke, terima kasih. Kembali lagi Pak Zainal Umar, ini ada 2 device Bapak, atau sebelum ke Pak Zainal Umar masih ngutak-ngatik 2 device-nya. Mungkin ke Pak Asril, silakan Pak Asril. Ke Pak Asril dulu. Assalamualaikum Pak Dubes. Waalaikumsalam. Saya Asril Pak. Siapa Pak? Dari bidang dakwah Pejuang Subuh Masyarakat Pondok Indah. Alhamdulillah. Ada 3 pertanyaan Pak sesuai dengan bidang saya. Yang pertama, apakah di Brazil suara azan atau suara azan sudah dibolehkan keluar? Kedua,
apa aktivitas jemaah kita dari subuh sampai masjid. Itu yang ketiga, di masjid bahasa apa yang digunakan Pak? Terima kasih banyak. Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Suara azan, saya tidak tahu persis apakah ada larangan atau tidak, tetapi memang di masjid kita di Brasilia itu suara azan itu memang suaranya tidak keluar, tapi di dalam masjid. Tapi apakah ada larangan atau tidak, saya tidak tahu persis. Mungkin nanti Pak Ali bisa menambahkan. Kemudian aktivitas di masjid, karena sekarang ini sedang COVID yang memang sangat dibatasi. Sembahyang Jumat pun menggunakan protokol kesehatan, syarat antara satu jamaah dengan jamaah lainnya itu di atas 2 meter. Memang dijaga karena seperti yang saya sampaikan, di Brasil ini tingkat penyebarannya sangat tinggi, jadi per hari rata-rata di atas 50.000. Pemerintah sangat ketat sekali dengan pelaksanaan protokol kesehatan. Di aktivitas kegiatan itu hanya berlangsung pada saat hari Jumat saja. Tetapi di beberapa masjid memang ada pelajaran bahasa Arab dan juga Al-Quran. Salah satu masjid di Bali sudah sampaikan, itu ada salah satu pendidikan Al-Quran. Tapi memang untuk sementara ini dihentikan dulu karena memang protokol kesehatan. Dan bahasa yang digunakan di masjid itu bahasa Portugis dan bahasa Arab. Jadi kami juga kalau hadir di hari Jumat itu kadang-kadang paham, kadang-kadang tidak. Mungkin hanya Pak Ali aja yang paham. Mungkin Pak Ali bisa ditambahkan, Pak Ali. Pak Ali silakan mau menambahkan. Saya sudah unmute. Tentang azan, Pak Ali, apakah dibolehkan keluar dari masjid, Pak Ali? Pak Ali mungkin diambil, Pak Ali. Ya. Ya, silakan. Ya, ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Duta Besar, yaitu saya juga tidak tahu persis apa ada larangan, tapi umumnya yang saya hadirin Jumatan di seluruh kota di Brazil, baik di Rio, di São Paulo, di Brasilia, kemudian di Foz do Iguaçu, ada 5 negara bagian yang saya pernah Jumatan, itu suara azan memang hanya di dalam masjid saja. Begitupun juga di gereja-gereja itu juga jarang yang bunyi lonceng, itu biasanya yang saat ibadah itu juga jarang. Jadi memang terasa tidak begitu semarak seperti di Indonesia atau di negara Timur Tengah yang suara azan berkumandang. Kemudian kalau masalah kegiatan Islam seperti yang Bapak Dubes sampaikan, sebelum pandemi ya ada pendidikan membaca Al-Quran, pendidikan agama. Bahkan dulu ada di Brasilia itu kelas-kelasnya gitu, ya walaupun hanya 3-4 orang yang anak-anak yang ikut, memang karena sedikit sekali dari pengikutnya, dari murid-muridnya. Itu aja yang perlu saya tambahkan, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin itu jawabannya dari pertanyaan Pak Asril. Oke, kita kembali lagi Pak Zainir Umar. Pak sudah bisa on, Pak? Ya, dengar Pak. Sangat jelas, silakan Pak. Alhamdulillah, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Dubes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta izin Pak Fadian, boleh tanya yang lain selain Islam? Silakan Pak. Oke. Pak Dubes,
appreciate kita untuk Pak Dubes ini, karena beliau ini mengemban misi yang cukup berat, karena di tahun 2030 yang kita citakan sebagai the golden age of Indonesia, Brazil menjadi saingan kuat kita untuk Indonesia menjadi salah satu dari 5 negara terbesar di dunia. Jadi cukup berat beban untuk Pak Dubes dan stafnya. Kita appreciate ini. Satu ya, kami pernah jalan-jalan ke Ethiopia dan di sana terbukti bahwa Brazil menghasilkan kopi terbesar di dunia, ya. Tapi tadi dari data-data Pak Dubes tidak ada bilateral antara Indonesia dan Brazil untuk kopi. Apakah memang iya Brazil tidak mengekspor ke Indonesia, Indonesia tidak mengekspor ke Brazil? Karena Indonesia sebagai penghasil kopi nomor 2 di dunia berarti saingan, ya. Kembali ke yang pertama saya bilang, Brazil saingan Indonesia, itu yang pertama. Yang kedua, menarik Pak, Sungai Amazon itu dari cerita-cerita film aja katanya Pak ya, di Sungai Amazon itu ada ikan piranha yang memakan daging. Tadi tolong diperjelas ya, dijelaskan ikan piranha itu berapa besar sih Pak, ikan piranha itu. Sama satu lagi ada belut listrik, aneh Pak ya. Belut listrik ini katanya bisa membunuh ya. Berapa besar sih kemampuan membunuhnya belut listrik ini? Ya. Dan itu juga adanya di Amazon ya. Lalu yang lagi dari Brazilnya yang ketiga ya Pak ya. Air mancur Itaipu pernah beberapa tahun yang lalu saya tahu ya, Itaipu itu lebih besar dari Niagara Falls. Apa iya ya? Yang terbesar di dunia kan Victoria Falls di Afrika ya, di Afrika Selatan kalau nggak salah itu Victoria Falls. Ini Itaipu juga besar katanya. Berapa besar untuk dam Itaipu itu? Nah satu lagi Pak ya, Fiesta sampai sekarang apakah masih ada itu di Brazil itu pesta-pesta? Kami dulu waktu di Rotan pernah mau berkunjung ke Brazil tapi batal karena Fiesta, selalu ada Fiesta gitu. Ini budaya Latin ya Pak ya. Pak Dubes itu pertanyaannya. Terima kasih Pak Fadian. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Bisa saya langsung jawab? Silakan Pak, silakan. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama Pak, memang benar bahwa Brazil itu akan menjadi salah satu negara besar. Jadi mungkin bersama dengan Indonesia, kalau tidak Indonesia nomor 5, mungkin Brazil nomor 6 Pak. Jadi memang, dan saya kira besarnya Brazil ini sudah dilihat oleh Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Soekarno. Jadi mungkin seperti Bapak ketahui bahwa Bapak Presiden Soekarno pada saat berkunjung ke Brazil tahun 1959, beliau merupakan pemimpin di Asia Pasifik yang mengadakan kunjungan kenegaraan pertama ke Brazil. Jadi satu-satunya negara pemimpin di Asia Pasifik yang mengadakan kunjungan ke Brazil itu Presiden Soekarno. Jadi Presiden Soekarno sudah melihat bahwa Brazil ke depan akan menjadi negara yang sangat besar. Jadi memang itu mungkin salah satu ciri dari Brazil. Dan yang kedua Pak, produk-produk yang dihasilkan oleh Brazil beberapa hampir sama dengan kita. Salah satunya kopi. Memang kopi di Brazil merupakan yang terbesar di dunia. Tetapi menarik Pak, karena kita juga mengekspor kopi ke Brazil, kita juga mengimpor kopi ke Brazil. Yang kita ekspor ke Brazil adalah kopi premium, Pak. Jadi kopi misalnya kopi luwak, karena memang kopi luwak tidak ada di Brazil Pak. Jadi memang varian atau
cita rasa dari kopi itu memang punya sendiri-sendiri, Pak. Jadi memang tidak bersaing, tapi saling jadi saling komplementer, gitu, Pak, saling mengisi. Jadi bisa saja di satu sisi bersaing, tetapi juga masyarakat itu bisa merasakan flavornya. Jadi rasa dari kopi made in Brazil dengan kopi Indonesia memang beda rasanya, Pak. Jadi tidak bisa dijadikan satu alasan untuk senantiasa bersaing. Jadi kopi Indonesia di Brazil juga punya pasar, Pak. Jadi kita sudah menjual kopi luwak dan kita sedang mencoba menjual juga kopi yang diproduksi oleh kopi PT Kapal Api, Pak. Ini kita sedang promosi PT kopi Kapal Api di Brazil. Mudah-mudahan nanti bisa juga kita jual. Tapi memang ada pangsanya, Pak. Jadi memang tapi memang yang premium yang kita jual ke Brazil. Kemudian sungai di Amazon, Pak. Saya kebetulan pernah ke Amazon juga, memang besar sekali, Pak. Dan itu seperti laut. Dan kalau ke pelosok-pelosok pedalamannya, memang sungai Amazon itu seperti yang ada di Kalimantan, Pak. Saya pernah ke Kalimantan juga, menyusuri sungai di Kalimantan yang ada orang hutan itu, Pak, yang untuk wilayah orang hutan itu hampir mirip dengan sungai Amazon yang ada di Indonesia kalau kita masuk ke pedalamannya. Tetapi memang sungai Amazon itu luas sekali, Pak. Ikan piranha masih ada, tapi waktu kami ke sana menelusuri sungai Amazon sampai di pedalaman, alhamdulillah sih tidak menemukan ikan piranha, tapi masih ada, Pak, masih ada. Kalau belut, ini Pak, mungkin yang menarik, belut listik ini saya terus terang belum tahu persis ya. Memang ada belut listik, tapi seberapa besar bisa membunuh manusia, kekuatannya itu saya kurang tahu persis. Mungkin terkait dengan air mancur atau air terjun di ini namanya Iguazu, Pak. Iguazu. Jadi memang saya kebetulan pernah ke sana, Pak, ke air terjun Iguazu itu. Memang mungkin berbeda dengan Niagara Falls. Kalau air terjun di Iguazu itu sangat lebar, Pak, dan banyak air terjunnya, itu mungkin ratusan air terjunnya, dan itu besar, dan itu mencakup 3 negara, Pak. Jadi ada air terjun di Argentina, air terjun di Paraguay, dan air terjun di Brasil, Pak. Jadi 3 negara itu perbatasan 3 negara itu disatukan oleh air terjun, Pak. Jadi memang luas sekali, lebar sekali air terjunnya itu. Jadi mungkin saya kira yang terbesar ya Pos Igual juga. Itu mungkin Pak Zainil Umar yang dapat kami sampaikan. Fiesta masih ada, Pak, sampai sekarang? Apa, Pak? Fiesta. Oh, Fiesta. karnaval. Ada, Pak, namanya karnaval, Pak. Jadi karnaval itu, fiesta itu tidak siang, maksud Bapak. Kalau pesta itu karnaval, Pak. Karnaval, ya betul. Ya, karnaval sampai sekarang masih ada. Ini kebetulan nanti hari Senin dan Selasa itu libur karnaval, Pak. Tapi untuk tahun ini karena COVID, jadi tidak dilaksanakan. Karnaval terbesar itu ada di Rio, kemudian yang kedua terbesar ada di São Paulo, dan sekarang hampir di semua negara bagian itu ada karnavalnya, Pak, yang mempunyai karakteristik yang berbeda. Tetapi yang paling besar itu ada di Rio dan di São Paulo. Itu mungkin, Pak. Jadi karnaval setiap tahun ada, Pak, dan itu memang kayaknya di Brasil menjadi suatu perhelatan yang cukup besar dan pasti akan diadakan setiap tahun kecuali tahun ini karena COVID. Kemarin juga tahun 2019 ya, 2019 itu kan di 2020 itu diadakan, itu juga yang diduga kemungkinan pertama kali penyebaran COVID itu adalah pada saat perayaan karnaval di tahun lalu. Jadi itu makanya tahun ini diputuskan untuk tidak ada perayaan karnaval. Karena di situ akan mengakibatkan banyaknya orang yang hadir dan sudah tidak mungkin lagi dijaga protokol kesehatannya, sehingga diputuskan untuk tidak ada karnaval pada tahun ini. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak Zainil Umar. Ini salah satu peserta rajin. Silakan. Kalau boleh mungkin Pak, sedikit menambahkan, Pak Dubes. Oh, silakan Mbak Uki kalau menambahkan. Ini kaitannya dengan kopi aja, Pak. Tadi kebetulan ketemu dengan orang Brazil yang habis menerima salah satu sampel dari
kopi yang tadi Pak Dubes sebutkan. Itu dia menceritakan katanya dia dan ibunya yang udah lebih dari 60 tahun pas mencoba kopi yang dari Indonesia itu katanya aromanya itu luar biasa dan membuat suasana yang benar-benar bikin damai, dan dia bilang ini rasanya tuh benar-benar luar biasa kopi Indonesia ini. Sampai saya bikin isi rumah itu baunya itu nggak hilang-hilang. Terus ibu saya yang sudah sepuh pun dia bilang katanya ini kopinya ini luar biasa, kopi dari Indonesia ini gitu. Saya serasa di awan katanya gitu. Kelayangan Mbak ya. Masya Allah ya. Ya. Demikian aja Pak. Terima kasih Mbak Oki, Pak Dubes. Ini beberapa jemaah kita juga pembisnis juga. Nanti kita minta nomor teleponnya teman-teman apa yang bisa kita rezekikan bersama ya. Produk-produk kita ke sana atau dari sana ke sini. Dari beberapa negara yang kita kunjungi juga mulai terjadi alhamdulillah transaksi lah ekspor impor dari acara ini. Oke, terima kasih Mbak Uki ya, nanti saya minta teleponnya Mbak Dubes. Oke, ini di chat juga akan tanya live sahabat-sahabat kita penggiat produk halal di Makassar ya, dari Pusat Kajian dan Advokasi Halal, ini luar biasa. Silakan Pak, bisa langsung Pak Taufik ya, silakan Pak. Silakan Pak, sudah saya input, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam silaturahim Pak Dubes. Walaupun kita dipisahkan jarak ribuan kilometer, tapi alhamdulillah bisa silaturahim jarak jauh. Dengan kopiah yang sama Pak ya. Iya. Kopiahnya hitam semua. Masya Allah. Khas Indonesia ini Pak. Khas Indonesia. Khas kita Indonesia. Nah, silakan Pak. Makassar Pak. Alhamdulillah sejak tahun 2016 kami giat dalam melakukan advokasi terhadap produk halal khususnya kepada pelaku UMKM. Nah, salah satu hal mungkin yang menarik berkaitan dengan berbagi informasi tentang Brasil, itu kekalahan kita dalam tanda petik ya, berkaitan dengan sengketa dagang tahun lalu, sehingga lumayan ramai diperbincangkan berkaitan dengan kemungkinan impor unggas dari Brasil. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Pak Dubes, bagaimana sesungguhnya implementasi pola hidup halal, khususnya terkait dengan produk-produk yang mungkin masuk di Indonesia yang masih berstatus subhat. Sementara kita di Indonesia ada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mengharuskan seluruh produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal. Nah, saya kira itu saja pertanyaannya, kira-kira bagaimana kalau akhirnya nanti dengan kekalahan kita dalam sengketa dagang tadi, kita tidak boleh menutup diri untuk masuknya impor-impor dari Brasil, sementara misalnya produk-produk kaitannya dengan hewani dari Brasil, bahkan juga produk-produk lain, itu masih dalam status subhat. Makasih Pak Dubes. Nah, sekaligus yang terakhir, mohon maaf, kami setiap bulan juga seminar online. Kalau sekiranya suatu saat kami ingin mengundang Pak Dubes sebagai narasumber, ya kami pernah mengundang Dubes di Apsel, Afrika Selatan untuk narasumber. Nah, apakah mungkin kami dan Pak Dubes Brasil jadi narasumber juga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Kebetulan kami alumni Unhas Pak. Alhamdulillah. Masyaallah. Lulus tahun 1985 Pak. Alhamdulillah. Mungkin terkait dengan di WTO, memang Indonesia diputuskan harus merubah peraturannya karena memang tidak sesuai dengan ketentuan ataupun aturan di WTO. Sehingga nanti mungkin dalam waktu 1,5 tahun kita harus merubah kebijakan dan tidak boleh melarang unggas dari Brasil.
ketentuan mengenai halal, Pak. Jadi mungkin sebagaimana diketahui bahwa Brazil itu merupakan eksportir daging terbesar di dunia, terutama untuk daging sapi, Pak. Dan sebagian besar dari daging sapi Brazil itu diekspor ke negara-negara Timur Tengah. Hampir semua negara Timur Tengah itu mengimpor dari Brazil. Dan produk halal di Brazil itu sangat ketat. Di sini ada namanya Badan Sertifikat Halal yang dikelola oleh swasta dan sangat profesional. Dan yang paling besar untuk sertifikat halal untuk produk-produk daging dan unggas itu adalah namanya FAMBRAS. FAMBRAS ini sangat besar badan institusinya dan memiliki ISO hampir di semua ISO, Pak. Jadi besar sekali, dan FAMBRAS ini juga sudah menjalin hubungan dengan MUI, Pak. Jadi memang sebetulnya kalau sertifikat halal di Brazil bukan masalah utama, Pak, tapi memang masalahnya lebih ke penyakit kaki kuku mulut, Pak. Itu yang tetapi kan memang persoalannya adalah bahwa Brazil ini kan memiliki negara bagian yang cukup besar, Pak. Ada 26 negara bagian, di mana luasnya itu 8,5 juta kilometer, Pak. Jadi antara satu negara bagian dengan negara bagian lainnya itu jaraknya rata-rata 2.000 kilometer, Pak. Jadi jauh sekali. Walaupun bisa dituju dengan mobil, tapi memang jaraknya jauh sekali. Dan Indonesia itu di undang-undangnya mengatur bahwa perlakuan penyakit kaki kuku mulut ini berdasarkan negara, Pak, bukan berdasarkan wilayah. Padahal semua negara itu menggunakan dasar wilayah, Pak, bukan negara. Makanya kita tidak bisa mengimpor dari Brazil, kita tidak bisa mengimpor dari India. Makanya dari India kita impor daging kerbau, bukan daging sapi. Padahal India merupakan eksportir daging sapi terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Dan semua negara ASEAN itu mengimpor daging sapi dari Brazil, termasuk unggas. Mungkin Bapak harus cermati juga, kalau Bapak lihat impor Singapura untuk unggas itu besar sekali, Pak. 700.000. Dan penduduk Singapura kan sedikit, Pak. Nah, Bapak mungkin lihat di catatan impor kita juga impor dari Singapura. Jangan-jangan daging yang dari Singapura juga dari sini. Cuma di packaging. Jadi mungkin harus jeli kita melihatnya, bahwa sebetulnya dengan global value supply chain ini sebetulnya agak susah untuk melihat daging ini berasal dari mana. Dan Brazil juga mengekspor ke Australia, Pak. Kita ini kan memang untuk daging sapi misalnya hampir 95% dari Australia. Padahal daging Brazil itu jauh lebih kompetitif dan mutunya juga tidak kalah, Pak. Yang kami perjuangkan sekarang adalah bagaimana Brazil mendorong perusahaan Brazil untuk investasi di Indonesia. Jadi cara mereka melakukan penetrasi pasar ke Indonesia itu adalah dengan menanamkan modalnya di Indonesia. Bawa teknologi peternakan sapi Brazil ke Indonesia, bangun di Indonesia, kemudian bisa menjual ke Indonesia dan juga bisa menjual ke negara ASEAN lainnya. Karena saat ini, Pak, satu-satunya negara yang tidak mengimpor daging itu hanya Indonesia. Dan Indonesia baru membuka, Pak, untuk daging sapi. Kita Kementerian Pertanian memberikan kuota 22.000 ton. Dan kuota itu diberikan kepada PT Berdikari, kepada Bulog, dan kepada PT UPI. Jadi 3 perusahaan ini yang boleh mengimpor daging dari Brazil. Jadi ketentuan halal sudah tidak ada masalah karena protokolnya sudah ditandatangani antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertanian Brazil. Masalah unggas ini memang masih dalam proses dispute di WTO. Kita sudah kalah, tapi kita sekarang sedang mengajukan banding. Tapi diperkirakan di banding pun akan kalah karena memang ketentuan melarang impor tidak boleh, Pak. Jadi dalam ketentuan WTO itu kita hanya boleh menerapkan pajak impor yang tinggi. Sebetulnya kita tidak perlu melarang, Pak. Kasih aja pajak impor yang tinggi sehingga dia tidak akan kompetitif dibanding dengan produk lokal. Nah, kita itu sering membuat ketentuan yang melarang impor. Padahal melarang impor itu tidak boleh di dalam ketentuan WTO. Jadi itu mungkin yang akan ketentuan yang kemungkinan akan dilakukan perubahan. Kalau peraturan Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian itu memang diputuskan akan dirubah sesuai dengan ketentuan, jadi less than 1 tahun. Yang menjadi susah itu adalah undang-undangnya, Pak. Undang-undangnya itu memang membutuhkan waktu yang lama karena proses merubah undang-undang di DPR itu butuh waktu minimal 2 tahun, sehingga itu yang
barangkali masih membutuhkan waktu yang lama. Tetapi peraturan Menteri Pertanian dan peraturan perdagangan bisa saja dirubah dalam waktu yang less than 1 tahun. Jadi memang ke depan saya kira mungkin kita akan mendorong bagaimana Brazil tidak mengekspor tetapi menanamkan modalnya di Indonesia. Dan kami saat ini melakukan penjajakan antara Katayama, salah satu produsen telur dan juga ayam di Brazil, untuk bekerjasama dengan PT Berdikari. Kebetulan PT Berdikari memiliki lahan 6.000 hektar. Kalau tidak salah di ini Pak, di Sidrap lahannya. Pokoknya di Sulawesi Selatan, saya lupa di Sidrap atau di mana. Betul, ada 6.000 hektar yang mudah-mudahan Katayama tertarik untuk menanamkan modalnya di sana. Jadi kami mendorongnya tidak menjual tetapi berinvestasi sehingga nanti sama-sama menguntungkan. Itu mungkin Pak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak Pak. Kami siap untuk menjadi narasumber Pak, anytime silahkan. Kami sudah juga dengan Jogja, dengan beberapa dengan Kadin juga, dengan kami pokoknya siap. Kebetulan dengan adanya Zoom facilities ini, alhamdulillah kami lebih mudah mengadakan bisnis to bisnis, memfasilitasi pertemuan antara bisnis dengan pengusaha Brazil dan Indonesia. Karena kalau untuk mendatangkan pengusaha Brazil ke Indonesia atau sebaliknya dari Indonesia ke Brazil, itu susah sekali Pak. Dengan adanya Zoom ini, alhamdulillah tahun lalu kami sudah bisa mengadakan 11 pertemuan bisnis meeting Pak, melalui Zoom. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan nanti perdagangan kita akan terus meningkat. Saya kira ini kesempatan yang baik yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pengusaha di Indonesia. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada yang ingin misalnya dicarikan pasarnya, kasihkan ke kami, nanti kami akan coba cari data-datanya, kemudian kami pertemukan melalui fasilitas Zoom Pak, seperti ini. Jadi itu mungkin Pak yang dapat kami sampaikan Pak. Ya, baik, makasih banyak Pak Dubes, makasih banyak Pak Fadian Faham. Terima kasih. Nanti kami bisa dapat nomor kontak Pak Dubes untuk bisa komunikasi, mengundang beliau sebagai narasumber. Siap. Ya. HP saya bisa di-share ke teman-teman Pak. Jadi baik Pak. Kontak langsung ke kami. Ya, kami di PowerPoint ini ada alamat KBRI, jadi tolong nomor HP kami juga di-share aja ke teman-teman Pak Fadian. Baik, terima kasih Pak. Ya. Ini kami informasikan juga di Pejuang Subuh Pondok Indah kita ada bisnis centernya. Beberapa juga teman-teman bertanya ke beberapa sahabat-sahabat Dubes bagaimana apa yang diperlukan di sana, apa yang bisa diekspor, apa yang bisa diimpor gitu. Oke, ini juga ada keterangan sedikit nih sebelum Pak Andi Kilang bertanya. Ini ada sahabat kita Ibu Suwarti dari Jepang. Beliau juga menginformasikan bahwa di pasar Jepang produk halal dari terbesar itu ternyata dari Brasil. Karena kebetulan saya juga pernah di Mina makan ada ayam, ada kambing malah short by hand dari Brasil, luar biasa juga Brasil. Oke, mungkin sebelum ke Pak Endar ya, ini ada Pak Andi Kilang, ini pengusaha juga, sahabat kita, mau langsung bertanya kepada Pak Dubes. Silakan Pak Andi Kilang, sudah unmute. Silakan Pak. Belum ada. Dulu, Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dubes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Puang. Bagi-bagi. Keren. Izin sharing Pak Dubes, senang sekali. Ini ada bahasa-bahasa investasi. Kebetulan saya sebagai pemilik perusahaan ekspor dan trading di Jakarta. Saya ada banyak pengalaman ekspor ke Brasil tahun 98 sampai 2000. Masalah produk biji kakao dari Sulawesi Selatan, walaupun saya domisili di Jakarta. Nah ini terkait masalah kondisi di Brasil. Halo Pak Dubes? Ya, siapa? Ya, terdengar jelas Pak. Ya. Izin saya lanjut. Nah, saya melihat di Brasil ini adalah salah satu negara yang menggunakan bahasa Brasil, bahasa Portugis. Nah, Brasil ini kan diapit oleh negara-negara Latin yang menggunakan bahasa resmi, bahasa Spanyol.
izin sharing ke Pak Dubes. Kira-kira ini ke depan, ya kita entah atau berapa tahun ke depan, apakah ini ada dampak atau pengaruh terhadap bahasa Spanyol resmi yang dipakai di sekitar Amerika Tengah dan Amerika Selatan? Karena saya melihat hanya Brasil yang menggunakan bahasa Portugis. Itu yang pertama. Terus yang kedua, melihat dari historis perdagangan internasional antara Indonesia dengan Brasil ini sudah sangat familiar, khususnya untuk sektor pertanian. Nah, kalau melihat dari historis perdagangan ekspor khususnya biji coklat dari Indonesia ke Brasil tahun 1997 hingga sekarang, nah ini kan Indonesia mengalami krisis biji coklat. Tentunya kita lagi mengimpor lagi biji kakao dari Brasil. Itu solusinya, karena Brasil sekarang sudah maju pertaniannya dengan teknologi yang ada. Nah, saya dengar tadi Pak Dubes ada bahasa istilah investasi. Apakah kita ini bisa melakukan alih teknologi? Jadi awalnya kita mengekspor, sekarang kita kan butuh revitalisasi kakao di Indonesia secara nasional. Mungkin ada investor dari Brasil berminat investasikan teknologinya, sehingga revitalisasi tanaman kakao secara nasional di Indonesia itu dapat diinvestasikan teknologinya ke Indonesia. Demikian Pak Dubes. Muito obrigado. Terima kasih Pak Andi Kilang, ini mentor saya nih Pak kalau untuk urusan bisnis. Masya Allah. Ini Pak Andi Kilang ini termasuk yang paling aktif melakukan business meeting di Amerika Latin. Tetapi belum sempat ke Brazil Pak karena COVID. Mudah-mudahan nanti lain kali kita ada Pak bisa mampir ke Brasilia Pak. Insya Allah Pak Dubes. Insya Allah. Insya Allah. Saya kira tertarik sekali Pak. Jadi memang betul kata Pak Andi Kilang, di Amerika Latin itu satu-satunya negara yang berbahasa Portugis ya Brasil, karena memang Brasil dijajah Portugis cukup lama. Tetapi memang orang Brasil ini kayak orang Prancis Pak, bangga sekali dengan bahasa Portugisnya Pak. Sampai mereka itu untuk belajar bahasa Inggris pun malas Pak. Jadi hampir semua masyarakat Brasil itu tidak berbahasa Inggris, kecuali memang yang memiliki pendidikan yang cukup tinggi ya. Tapi the rest itu mereka bangga dengan bahasa Portugisnya Pak. Jadi memang saya kira pengaruh bahasa Spanyol di Brasil mungkin akan sulit, dan kalaupun ada tapi mungkin jangka panjang karena memang mereka sangat bangga dengan bahasa Portugisnya. Kemudian yang terkait dengan kemungkinan adanya investasi di bidang kakao Pak, nanti kami coba, mungkin kalau perlu Pak, nanti saya coba jejaki dengan, di sini ada namanya badan seperti BKPM, tetapi mereka lebih banyak mempromosikan perusahaan Brazil ke luar negeri Pak. Jadi tidak hanya mendorong ekspor Brazil ke luar negeri, tetapi juga mencoba mengembangkan agar perusahaan Brazil go internasional. Salah satunya mendorong investasi. Namanya Apex. Jadi nanti kami coba ketemu dengan mereka untuk kakao apakah ada kemungkinan. Karena kami juga kemarin melalui Apex kita mendapatkan satu perusahaan yang tertarik untuk investasi di bidang unggas dan juga sapi breeding Pak, breeding sapi, jadi penggemukan sapi. Jadi nanti kami coba apakah ada perusahaan Brazil yang tertarik untuk kemungkinan investasi di bidang kakao. Nanti kalau misalnya mereka siap dan ingin bicara, mungkin nanti kita fasilitasi ada pertemuan business meeting melalui virtual Pak dengan Pak Andi Kilang. Terima kasih Pak Dubes. Kita jejaki. Memang kami juga sekarang mengalami kendala Pak, karena di Brazil ini memang untuk bisa ketemu secara langsung itu agak sedikit mengurangi mereka Pak, karena memang penyebarannya sangat tinggi, sehingga sebagian besar aktivitas kita di Brasilia sekarang dilakukan melalui, kalau tidak melalui WhatsApp, itu melalui fasilitas Zoom meeting Pak. Jadi nanti kita coba jejaki. Kebetulan tahun ini memang kita akan menggenjot survei pasar di Brazil, karena dari hasil business meeting kemarin Pak di Inala, itu ada 11 pertemuan, dan kita akan coba terus genjot sehingga nanti produk-produk Indonesia akan bisa masuk ke Brazil. Jadi itu mungkin Pak Andi Kilang. Terima kasih banyak Pak atas saran-sarannya, dan semoga nanti Pak Andi Kilang bisa mampir ke Brasilia Pak
mampir ke Brazil. Nanti kita akan ada kegiatan Insya Allah Pak Dubes. Di bulan September atau Oktober, Pak. Nanti kalau misalnya jadi, kita akan mudah-mudahan perkembangannya membaik sehingga nanti kalau ada pameran secara langsung akan kita undang Pak Andi Kilang untuk juga bergabung di pameran itu, Pak. Siap Pak Dubes, insya Allah. Ya, Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan silaturahim berbalas barokah nih. Wah, dengan silaturahmi. Salam untuk rezeki akan teman-teman Pak Andi Kilang. Oke, terima kasih Pak Andi Kilang. Mungkin ada dari teman-teman Brazil lagi yang akan menceritakan itu, atau langsung kita ada pertanyaan lagi nih? Saya buka pertanyaan dari Pak Hendar ya. Pak Hendar, silakan. Ya, sudah saya unmute. Pak, mungkin sampai ini ada pertanyaan juga Oh, silakan Pak. terkait dengan vaksin Sinovac. Jadi memang di Brazil ini, Pak, sebentar ini ada 2 vaksin yang digunakan, yaitu pertama vaksin Sinovac, di sini namanya Coronavac, dan yang kedua adalah vaksin AstraZeneca yang diproduksi oleh Oxford. Ini yang sudah digunakan, tapi sementara ini Brazil juga sedang memproses untuk mengimpor Pfizer yang diproduksi oleh Amerika dan juga Moderna. Jadi semua jenis vaksin itu dibeli oleh Brazil akan dilakukan vaksinasi kepada masyarakat. Jadi tidak hanya Sinovac, tetapi juga ada AstraZeneca Oxford. Itu mungkin Pak. Oke, baik. Mungkin masih saya melihat yang ada yang raise hand di sini, Pak Hendar Asmara. Silakan Pak, bisa bertanya langsung Ya. ke Pak Dubes. Ya, terima kasih. Kedengaran ya suara saya? Kedengaran Pak. Sekali, Pak. Ya. Ya, Pak Dubes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dubes, mohon tanya, ada 2 pertanyaan saya. Ya. Pertanyaan saya yang pertama adalah mengenai masjid-masjid. Kalau saya perhatikan di Brasil dan juga di negara-negara Amerika Latin, masjid-masjid itu lebih banyak dibangun oleh komunitas dari Timur Tengah. Kelihatannya dari komunitas Asia seperti Brunei atau Malaysia, apalagi Indonesia, belum ada yang membangun masjid ya, begitu. Jadi saya tertarik komunitas mahasiswa dari Timur Tengah ini kelihatannya banyak uang, kaya-kaya gitu. Jadi saya tertarik apa usaha dan bisnis mereka di Brasil begitu. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua adalah tadi kalau tidak saya salah baca, ada salah satu foto yang menunjukkan Presiden Soekarno dengan Presiden Brasil yang dulu, Uzek kalau tidak salah, itu dengan ada tulisan pencarian tongkat Soekarno jatuh di mana untuk mendirikan masjid, mendirikan KBRI. Itu tahun terlihatnya kok tahun 69 ya kan, tahun 69 Bung Karno tidak mungkin lagi ke Brasil gitu. Mungkin maksud tahun 59 bukan 69. Begitu 2 pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hendra. Memang hampir semua masjid yang ada di Brasil itu dibangun oleh teman-teman dari Timur Tengah, terutama orang Libanon, Pak. Jadi orang Libanon yang ada di Brasil itu umumnya kaya-kaya, karena mereka memang waktu mereka datang ke Brasilia, kan tanah masih murah Pak waktu itu, karena terutama di Brasilia dan tempat-tempat yang lain yang masih baru, sehingga mereka banyak beli tanah. Setelah itu mereka bangun properti, bangun hotel, dan jadi kaya-kaya Pak. Dan banyak sekali mereka juga ada yang bisnis di perhotelan, ada juga di rumah sakit yang cukup terkenal di Brazil Pak, itu umumnya dimiliki oleh orang Libanon. Oh gitu. Jadi memang mereka, tapi umumnya kebanyakan di properti dan perhotelan, dan mereka memang cukup kaya Pak, dan jumlahnya memang lebih dari 1 juta. Jadi memang
mereka banyak sekali membangun masjid dan juga hotel dan juga rumah sakit yang untuk Muslim. Biasanya kalau orang Muslim kebetulan tidak punya uang yang cukup, biasanya digratiskan tuh Pak kalau masuk ke rumah sakit itu. Kebetulan ada satu orang Indonesia namanya Pak Soleh, tinggal di São Paulo. Beliau dioperasi di rumah sakit milik Muslim, orang Libanon. Dan kebetulan Pak Soleh ini memang penjaga masjid di São Paulo. Dan alhamdulillah Pak, gratis. Tidak harus bayar. Jadi alhamdulillah mereka. Nah ini memang masyarakat kita kayak Indonesia misalnya Pak, untuk di Brasilia sendiri ya kita hanya 30 orang saja Pak, hanya pejabat KBRI dan juga keluarga, jadi tidak banyak. Malaysia sendiri jumlah diplomatnya sekitar 7 orang, kemudian Brunei tidak ada Pak, jadi kedutaan Brunei di Brasilia belum ada, yang ada hanya 7 negara di ASEAN, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Myanmar, ya cuma 6 Pak, cuma 6 negara, jadi memang tidak banyak negara-negara dari ASEAN yang ada di Brazil. Mudah-mudahan nanti ke depan kalau teman-teman yang lain atau dari ASEAN ingin membangun masjid, tapi memang di sini lahannya luas-luas, masjidnya walaupun kecil, kayak di Brasilia itu luas tanahnya mungkin 2,5 hektar Pak. Nah, itu gambar Pak Soekarno betul Bapak, itu tahun 1959, dan itu memang tongkat itu dijatuhkan di helikopter. Nah, tongkat itu jatuh di lokasi yang menjadi KBRI sekarang Pak. Jadi menarik sekali Pak, memang Pak Presiden Soekarno waktu itu disuruh memilih lokasi mana yang akan menjadi kedutaan besar Indonesia di Brasilia. Dan beliau menjatuhkan tongkatnya kalau ceritanya, dan tongkat itu jatuhlah di lokasi yang sekarang jadi kedutaan besar Indonesia. Alhamdulillah kita diberikan lahan seluas 2,5 hektar Pak, free of charge, sepanjang digunakan untuk keperluan kedutaan besar. Jadi tidak membayar Pak, jadi kita bisa bangun 2 gedung KBRI dan juga Wisma KBRI. Jadi sangat strategis, lokasinya menghadap danau, jadi memang banyak kedutaan lain yang juga karena memang Bapak Presiden sendiri yang memilih. Jadi hanya 2 negara yang memilih langsung, yaitu Presiden Amerika Serikat, waktu itu ada kunjungan pejabat tingginya ke Brazil, juga disuruh milih sendiri, dan Bapak Presiden Soekarno. Yang lainnya ditentukan oleh pemerintah Brazil. Demikian Pak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak Pak Dubes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Handar. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ini tadi bicara tentang perdagangan dan sebagainya. Ini mungkin nggak salah kalau ada jamaah tanya tentang sepak bola nih Pak. Ini ada Pak Redi dia nanya tentang sepak bola. Silakan Pak Redi kalau mau bertanya langsung live. Pak Redi. Pak Redi sudah unmute. Silakan Pak Redi. Assalamualaikum. Suaranya terdengar? Sangat jelas, silakan Pak Dedi. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dubes, Pak Edi Yusuf. Pak Redi. Ya, ini ada 2 pertanyaan yang saya ingin ajukan. Yang pertama adalah mengenai sepak bola. Brasil dari sejak dahulu kan, sejak puluhan tahun, nomor 1 nih di dunia dalam hal sepak bola. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Brasil yang mungkin dari kedutaan bisa cerita atau bisa bawa ke pemerintah atau ke PSSI mengenai sepak bola di Brasil, sehingga sepak bola di Indonesia bisa lebih maju, tidak terus-terusan ribut, tapi bisa berprestasi di dunia. Itu yang pertanyaan pertama saya. Yang kedua adalah mengenai Brasilia. Brasilia ini adalah ibu kota yang baru, pindahan dari Rio de Janeiro. Jadi sama pengalaman apa yang bisa di-sharing ke pemerintah Indonesia untuk supaya ibu kota kita yang baru lebih baik belajar dari pengalaman pemindahan ibu kota Brasilia dari Rio de Janeiro. Kalau kita lihat sekarang, setelah berjalan beberapa tahun, di Brasilia ini kan kotanya tumbuh
besar dari yang tadinya diperkirakan hanya 1 juta menjadi 3,5 juta. Kemudian penduduknya juga memiliki GDP yang paling tinggi di Brasil, jadi pendapatannya paling tinggi. Nah, dari situ apa yang bisa diambil hikmahnya dari untuk ibu kota Indonesia yang baru? Apakah kita misalnya sebagai masyarakat siap-siap juga pindah nih ke ibu kota yang baru supaya dapat GDP yang baik gitu ya? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih Pak Dubes. Terima kasih Pak Redi. Mungkin yang sepak bola dulu. Sebetulnya ada yang ahlinya nih, Pak Indra dari Brasilia dan Pak Ali yang sudah lama hampir 30 tahun di sini. Jadi memang yang saya lihat di sini Pak, pembinaan sepak bola itu memang dimulai dari kecil. Jadi sekolah sepak bola itu di mana-mana ada. Dan yang paling mungkin bisa dijadikan pelajaran adalah bahwa di Brasil memang liganya itu sangat ketat Pak, dan memang selalu dilakukan secara rutin, jadi tidak ada penundaan. Dan memang sepak bola itu seperti tadi Pak Ali sampaikan itu menjadi kayak agamanya Pak. Agama orang Brasil itu ya sepak bola. Jadi di Brasil itu Pak, sepak bola itu kan memang disiarkan di TV dan juga bisa nonton langsung. Kalau udah jam 4 sore, udah moodnya itu Pak, mood kerja udah nggak ada Pak. Udah bawaannya pengen nonton bola. Jadi seperti itu masyarakatnya Pak. Jadi bisa dibayangkan kalau fanatisme bola itu begitu tinggi, itu juga mempengaruhi keluarga, mempengaruhi sikap anak untuk memang ingin belajar sepak bola. Jadi begitu suasana sepak bola itu tercipta. Ada 2 yang di sini cukup menarik Pak. Sepak bola, volleyball, pokoknya semua olahraga yang bentuk bola kayaknya menjadi idamannya orang-orang Brazil Pak. Itu jadi memang darahnya itu udah ada di semua masyarakat Brazil, sehingga memang persaingannya sangat ketat. Dan yang menarik saya kira ada liga di bawah 20 tahun, ada liga divisi 1, ada liga divisi 2, jadi memang dan itu berjalan secara terus-menerus dan sangat kompetitif Pak. Jadi memang itu barangkali yang memicu sehingga kegiatan sepak bola di Brazil itu berlangsung secara rutin. Dan kalau Bapak mungkin sempat main ke São Paulo atau Brasilia Pak, itu di jalan Pak, di tengah jalan itu kadang-kadang begitu luas lahan untuk di antara 2 jalan itu Pak. Kadang-kadang bisa dipakai sepak bola itu Pak, segitu luasnya itu lahan itu Pak. Jadi di mana-mana, saya lihat di Brasilia saja, yang bukan ibu kota, bukan kota bisnis Pak, itu namanya lapangan sepak bola mungkin setiap kelurahan ada kalau dibilang kelurahan itu. Pokoknya di setiap suburb itu ada lapangan sepak bola yang sangat luas Pak. Jadi orang ingin main sepak bola itu ya tidak sulit Pak mencari lapangan, karena memang ada yang gratis, ada yang bayar. Jadi saya kira fasilitas olahraga tidak hanya sepak bola, tapi fasilitas olahraga yang lain itu sangat terbuka lebar di Brazil Pak. Jadi saya kira itu mungkin yang, dan memang masyarakat Brazil, kebetulan saya udah 2 tahun di sini Pak, semangat olahraganya itu luar biasa Pak. Jadi setiap pagi atau kalau nggak pagi, sore ataupun malam itu semuanya olahraga Pak. Dan di setiap perumahan itu memang ada jalur khusus untuk sepeda, untuk jalan kaki, ada juga taman-taman yang cukup besar, park namanya, dan itu penuh selalu Pak. Jadi memang luar biasa semangat berolahraganya itu sangat tinggi, dan itu tidak hanya anak muda tetapi sampai bapak ibu yang sudah nenek-nenek pun tetap berolahraga. Itu mungkin yang bagaimana keterlibatan pemerintah Pak? Apakah ikut terlibat dalam organisasi atau diserahkan ke organisasi seperti PSSI? Karena PSSI Indonesia ini kan tiap hari kerjaannya ribut aja terus. Ini juga ada Mas Indra nih, kalau mau siap jawab, monggo Mas Indra. Yang di sini yang mengelola swasta Pak, tapi mungkin Pak Indra yang sudah lama dan kebetulan memang pencinta olahraga juga. Masya Allah. Silakan monggo Mas Indra, share. Brazil saya tanggapi Pak, pembentukan kota baru Brasilia. Silakan Pak Indra. Silakan Mas Indra. Assalamualaikum Pak Dubes. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Redi. Waalaikumsalam. Ya, yang diucapkan Pak Dubes. Ada 2 device. Sebentar Pak. Ya, silakan. Yang sama kopiahnya nih kita Mas Redi ini, sama Pak Indra. Yang diucapkan Pak Dubes itu benar sekali Pak. Jadi di sini itu sepak bolanya didukung juga sama pemerintahnya Pak.
Dan PSSI-nya itu juga jalan di sini, Pak. Jadi kompetisinya jalan, terus orang-orangnya itu kompetitif sekali, Pak. Saya pernah main sepak bola dulu sebelum pandemi. Tiap minggu itu ada Itamaraci, Kemlunya sini itu mengadakan sepak bola, Pak. Dan orangnya itu kompetitif sekali. Kita orang luar sendiri kalau kita melakukan kesalahan segala macam ditegur kita, Pak. Padahal kita diundang tuh. Jadi luar biasa di sini semangat olahraganya, terus infrastrukturnya juga sangat didukung sama pemerintah sini, Pak. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Apa yang menyebabkan PSSI di sini ini nggak jalan kalau dilihat dari kacamata berhasil ya? Oh, apa ya, Pak ya? Mungkin di sini tuh transparan, Pak. Pengelolaannya transparan, terus pembinaan atletnya jalan, terus apa, Pak ya? Ya mungkin transparan itu, Pak ya, yang ini. Dan kompetisinya jalan sekali, Pak. Kompetisinya sekarang lagi main juga, Pak. Dalam Tanpa pandemi penonton, ini. Ya? Tanpa penonton, betul sekali. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan Brasilia, Pak Dubes. Tanpa penonton, tapi memang orang nonton di TV, Pak, dan itu bayar, Pak. Di TV untuk bisa nonton bola bayar, tapi peminatnya cukup banyak. Jadi memang ya itu, Pak. Jadi dari mungkin darahnya memang udah ke bola itu ya kayak agama, Pak, sehingga daya saing untuk bisa bermain bola itu memang sangat tinggi di semua masyarakat Brazil. Itu mungkin salah satu juga pemicu sehingga memang bola di Brazil sangat bagus. Tapi mungkin sekarang ini di Brazil, di São Paulo ada satu anak kecil, Pak, umur mungkin 10-12 tahun. Itu campuran Indonesia dan Brazil. Itu yang dibilang calon pengganti Neymar. Itu kebetulan orang Indonesia, masih muda. Umurnya 12 tahun, bagus sekali mainnya. Mudah-mudahan nanti kalau udah besar bisa ke Indonesia, Pak. Untuk kota Brazil, Pak, sebetulnya memang saya ada agak panjang nih, Pak, kalau bisa saya ceritakan. Kebetulan kami baru saja sebulan yang lalu ada 2 kali presentasi di Bappenas dan juga di tempat yang lain terkait dengan pemindahan ibu kota Brasilia. Pengalaman apa yang bisa kita pelajari, Pak? Jadi memang sebetulnya kalau lihat kondisi keuangan pada tahun 59 sebelum tahun 60, Presiden Kubitschek itu memang tidak memiliki uang yang cukup juga, Pak, untuk memindahkan ibu kota dari Rio ke Brasilia. Jadi memang banyak melibatkan perusahaan BUMN dan juga sektor swasta untuk bisa membangun kota Brasilia. Dan salah satu yang paling penting adalah bahwa bagaimana memindahkan orang-orang dari Rio ke Brasilia, Pak, terutama pegawai negeri. Ya, itu salah satu insentif yang diberikan adalah memberikan gaji yang lebih tinggi, Pak. Gajinya lebih tinggi, kemudian diberikan perumahan dalam bentuk apartemen, dan juga kalau untuk pejabat mungkin setingkat direktur, insentifnya lebih tinggi lagi. Jadi memang itu yang paling tidak yang bisa mendorong pegawai negerinya pindah ke Brasilia. Walaupun sebagian besar karena mungkin sebagian sudah sekolah di beberapa SMP atau SMA, mereka umumnya tidak pindah secara langsung, Pak. Jadi mereka pindah ke Brasilia, tinggal di perumahan Brasilia yang diberikan secara gratis. Ada yang pindah, tapi ada juga yang tetap menetap di Rio, Pak. Tetapi umumnya memang mereka pindah ke Brasilia, nanti sebulan sekali kembali ke Rio, gitu, Pak, ya, atau 3 bulan sekali. Tetapi mereka menjadi 2 rumah, Pak, satu di Brasilia, satu di Rio. Mungkin yang paling menarik bagaimana mereka menarik kedutaan asing, Pak, karena salah satu keberhasilan kota baru itu adalah memindahkan kedutaan besar asing ke Brasilia, Pak. Jadi mungkin kalau Bapak pelajari dengan Myanmar itu tidak berhasil, setelah 10 tahun tidak berhasil memindahkan seluruh kedutaan besar ke Naypyidaw, ke kota yang baru. Karena untuk beli lahan sangat mahal sekali, Pak, di Naypyidaw. Sementara Brasilia itu menyediakan lahan 2,5 hektar.
2,5 hektar kepada negara-negara yang pada tahun tertentu dia harus pindah. Kalau setelah itu dia harus beli. Jadi Indonesia alhamdulillah sudah memutuskan akan pindah sehingga kita dapat lahan lebih bagus 2,5 hektar. Tapi yang terlambat datang, ya mereka harus beli dan sekarang udah mahal sekali Pak. Jadi daya tarik untuk bisa mendatangkan kedutaan besar asing pindah ke Brasilia adalah memberikan lahan secara gratis. Selama lahan itu dimanfaatkan untuk kedutaan besar. Jadi tidak boleh dijual Pak. Jadi hanya untuk guna pakai saja. Setelah itu alhamdulillah semua kedutaan asing pindah ke Brasilia. Dan kota Brasilia dibangun dalam waktu 4 tahun Pak. 4 tahun. Mungkin berbeda dengan Indonesia. Kalau di Brasilia kan memang daratan ya Pak ya. Jadi mungkin lebih mudah mobilisasinya dibanding dengan Indonesia yang. Tetapi sebetulnya kalau dilihat jarak dari Rio ke Brasilia itu jaraknya 1.300 km Pak. Jadi memang harus pakai pesawat. Tidak kalau pakai kendaraan mobil ya butuh waktu paling tidak 13 jam Pak. Jadi Bapak bisa bayangkan pada saat pemindahan itu mereka waktu itu belum banyak kendaraan Pak. Masih pakai kuda, kadang-kadang pakai mungkin yang menarik adalah untuk kedutaan asing Pak. Kedutaan asing itu dulu waktu membangun mereka diberikan harga khusus Pak. Jadi kalau membeli semen itu diberikan harga diskon Pak. Jadi bahan-bahan bangunan yang diperlukan oleh pembangunan kedutaan itu diberikan harga khusus oleh pemerintah. Sehingga memang hampir semua kedutaan asing dalam waktu less than 10 tahun itu pindah semua. Jadi seperti itu Pak, mungkin banyak sebetulnya cerita menarik yang bisa saya gambarkan ke Bapak, cuma memang mungkin waktunya perlu sesi khusus Pak. Kalau Bapak perlu, kami ada PowerPoint yang kami share ke Bappenas, nanti saya bisa share ke Pak Reddy, PowerPoint kami terkait dengan pengalaman Brasil, ibu kota Brasil. Masya Allah. Dan saya kira Brasil termasuk yang sukses Pak, karena memang gaji di kota Brasilia itu umumnya lebih tinggi dibanding dengan di negara bagian lainnya. Sehingga harga-harga di Brasilia itu jauh lebih tinggi dibanding dengan negara-negara bagian lainnya. Jadi kami juga di sini kalau mau beli apa-apa itu Pak, pesannya di São Paulo Pak. Di Brasilia itu barangnya nggak banyak. Jadi semuanya itu didatangkan dari São Paulo. Karena di Brasilia infrastrukturnya belum secanggih yang ada di São Paulo. Karena kota São Paulo merupakan pusat dagang tidak hanya untuk Brazil, tapi untuk seluruh Amerika Latin, itu pusatnya di São Paulo, Pak. Hampir semua penerbangan internasional yang akan ke Amerika Latin itu melalui São Paulo, begitu pula dengan kapal laut, Pak. Jadi semua kontainer itu umumnya melalui São Paulo. Makanya São Paulo sekarang sangat crowded. Tetapi memang seperti itu, karena infrastrukturnya sangat maju. Itu mungkin Pak Reddy, mungkin sesi khusus bisa kita adakan kalau ingin belajar lebih banyak mengenai pemindahan ibu kota ke Brasilia. Oke, terima kasih banyak informasinya, Pak Dubes. Kalau mau ditambahkan, Buki, terkait dengan pemindahan ibu kota Brasilia. Silakan, Buki. Saya kira yang dari Pak Dubes sudah cukup, Pak. Mungkin yang kaitannya dengan pertanyaan Pak Reddy tadi tentang bagaimana supaya nanti pembangunan ibu kota baru itu tidak seperti dalam hal perkembangan populasi Brasilia yang di luar dari rencana semula, itu yang dari yang kami pelajari itu ini Pak. Jadi kebanyakan pekerja-pekerja yang didatangkan dari daerah-daerah miskin di timur, di Northeast, itu waktu itu sebenarnya cuma diminta untuk bekerja secara fisik untuk membangun kotanya ya Pak. Tapi pada akhirnya mereka membangun perumahan sementara segala macam yang sekarang akhirnya jadi daerah-daerah satelit itu Pak. Nah itu yang mungkin perlu diantisipasi untuk, saya kurang tahu ya apakah Indonesia nantinya untuk orang-orang pekerja yang membangun ibu kota baru itu nanti juga akan disediakan perumahan di wilayah pinggiran atau gimana. Nah itu mungkin yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan populasi Brasilia yang di luar dugaan, Pak. Salah satunya itu. Demikian, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Betul, Buki. Ini juga sewaktu kami ketemu dengan pejabat yang memang secara khusus menangani pemindahan ibu kota ini. Salah satu pelajaran yang diperoleh dari Brasilia bahwa mereka tidak mengantisipasi kemungkinan
perkembangan yang pesat pemindahan penduduk itu, Pak. Karena kan memang ini banyak pengusaha-pengusaha yang di beberapa negara bagian mengalami kesulitan, mereka melihat Brasilia waktu itu sebagai alternatif untuk bisa mengembangkan. Jadi banyak sekali yang pindah ke Brasilia, Pak. Dan waktu itu tanah di Brasilia sangat murah, sehingga banyak migrasi ke Brasilia dengan harapan bahwa kehidupannya akan lebih baik. Itu yang barangkali tidak diantisipasi. Sehingga memang Brasilia berkembang pesat sekarang, sehingga banyak dibangun kota-kota satelit baru. Itu yang barangkali perlu disiapkan nanti kalau Kalimantan akan dijadikan salah satu ibu kota. Jadi mungkin tidak hanya seluas yang sekarang ini sudah ada, tetapi kemungkinan ekspansi ke yang lebih luas itu juga harus mulai dipertimbangkan. Itu mungkin catatan yang kami peroleh dari diskusi kami dengan pejabat sini, Pak. Demikian, Pak Edi. Ya, baik. Terima kasih banyak informasinya, Pak Dubes. Terima kasih Pak Redi, jawaban Pak Dubes juga luar biasa nih. Jadi kajian ini kita ngobrol-ngobrol dari masalah bola sampai pemindahan ibu kota negara ya. Mbak Uki juga ini ada tanya japri, saya minta nomornya Mbak Uki untuk diskusi lebih lanjut. Pak Dubes, kita tidak terasa udah 1,5 jam ya. Pak Dubes masih ada waktu? Silakan Pak. Hati, Pak. Ini sekedar menginformasikan saja, ini kita jalan-jalan kajian internasional, boleh dikatakan dari mulai Ramadan tahun lalu, alhamdulillah setiap pekan kita jalan-jalan. Ini juga dihadiri yang terhormat Duta Besar Argentina, Ibu Nini di sini hadir juga ikut kajian ini. Terus juga Pak Yusran ya, bekas Duta Besar Meksiko juga aktif memberikan info-info tentang luar negeri. Nah, ini juga kebetulan ada kabar duka dari sahabat-sahabat di Meksiko. Ini ada, mungkin Pak Yusran udah saya unmute. Silakan Pak Yusran. Pak Yusron, silakan. Pak Dubes Yusron, apa kabar? Assalamualaikum. Kabar baik Pak Dubes Edi. Masya Allah. Ini teman lama nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Teman seperjuangan Pak Dubes. Masya Allah. Ini ada kabar duka, saya akan share screen ya. Sebentar. Ini ada salah satu ustadz sahabat, salah satu ustadz di Meksiko ya, waktu kajian hadir juga di acara kita pekan lalu Pak Yusran ya wafat. Nah, beliau Syekh Said Lohabi ini menggunakan kopiah Indonesia pekan lalu, waktu 2-3 pekan yang lalu ya, ketika jalan-jalan ke Meksiko, beliau juga hadir di kajian kita. Mungkin Pak Yusran bisa menceritakan tentang beliau ini yang baru saja wafat ya. Silakan Pak Yusran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pak Syekh Said Lohabi adalah sahabat, warga, dan juga sekaligus ulama dan pembina masyarakat Muslim di Meksiko. Mohon maaf Pak Yusran, ada 2 device ya. Ini terdengar double suaranya. Silakan Pak. Said Lohabi adalah seorang ulama dan Presiden Islamic Center di Meksiko, serta beliau adalah sahabat dan pembina masyarakat Muslim Indonesia di Meksiko juga. Dan beliau aktif tidak hanya sebagai Presiden Islamic Center, tetapi juga wakil pemerintah Meksiko untuk urusan interfaith. Di samping bisnis dan merupakan konsultan imigrasi Meksiko. Beliau sangat tekun mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan pengajian dan pembinaan masyarakat Muslim di Meksiko. Dan minggu lalu, tepatnya hari Senin kalau tidak salah, beliau berpulang ke rahmatullah dan meninggalkan istri dan anak-anak. Dan bersama ini dengan kita, kebetulan ada putranya Muhammad Lohabi dan juga istrinya. Hadir di sini Pak ya. Hadir di sini dan sangat berharap bisa kita sapa dan ingin menyampaikan sesuatu kepada kita semua. Merupakan
rasa bersyukur dan terima kasih mereka kepada umat Islam di Indonesia, khususnya pengajian kita ini yang sudah me-welcome, menerima baik beliau pada waktu pengajian kita yang lalu. Putranya Muhammad Lohabi, ini seorang pilot di Meksiko. Silakan kalau bisa diperkenankan Pak, beliau mungkin bisa menyampaikan sesuatu, tetapi nggak bisa bahasa Inggris nih, nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Inggris. No problem, go ahead. Assalamualaikum, Mr. Lohabi. Very sorry to hear your thank you very much for all the words. I'm sorry I don't speak the language, but I want to thank you all for all the words and remembering my father, who was a very important person for all of us. So this is a very important gesture that my family and I thank all of you. May Allah bless you all. Thank you very much, Muhammad Lohabi. Hello to your family, to your mom, and very sorry about your dad. Insya Allah Pak Fadian, kalau boleh kita bacakan Al-Fatihah untuk beliau, untuk almarhum. Oke, boleh untuk mendoakan sahabat kita, Lohabi, yang sudah menjadi sahabat kita walaupun baru saja kenal, itu sahabat-sahabat Muslim di Meksiko ya, sahabat Muslim Indonesia di Meksiko. Untuk itu mari kita bacakan Al-Fatihah untuk almarhum. Semoga almarhum insya Allah diterima di sisi Allah dengan usaha-usahanya meningkatkan, memberikan nilai-nilai Islam yang positif. Mari kita bacakan doa Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih infonya Pak Yusran. Doa kita bersama untuk sahabat-sahabat kita dimanapun. Alhamdulillah nih Pak Dubes, kita banyak dibantu. Ini ada hadir juga dari Swiss, dari Canberra juga hadir juga. Amerika Latin sudah kita hadir di mana ya, di Chili sudah pernah juga, sekarang di Brazil, kemarin di Argentina. Itu saja. Terima kasih Pak Yusron infonya. Salam untuk teman-teman di Meksiko. Silakan saya kembalikan lagi ke Pak Dubes. Pak Dubes silakan, masih ada waktu kalau mau menceritakan lagi, atau teman-teman di sini masih mau bertanya. Pak Dubes masih ada waktu. Udah, salam untuk keluarga udah Yusra. Oh, udah selesai ya. Mungkin kalau sudah tidak ada lagi, teman-teman ini banyak menanyakan ke saya nomor-nomor KBRI, sahabat-sahabat di KBRI, ini baik untuk kita bicara bisnis maupun nanti banyak kajian. Ini insya Allah Pak Dubes kalau ada waktu juga mungkin bisa diinformasikan kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara kita di KBRI dimanapun. Program ini alhamdulillah berlangsung tiap hari Ahad pagi. Insya Allah pekan depan kita akan ke Sudan, ditunggu juga teman-teman kita di Sudan. Pekan depan lagi Filipina juga, dan ada beberapa negara lagi yang akan kita kunjungi bersilaturahmi. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa memberikan barokah untuk teman-teman. Mungkin ini ada sedikit, ini kita hadir juga di sini Ketua Pembina Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, Pak Rudi. Pak Rudi coba mungkin akan berkenalan dengan teman-teman di sini semua. Pak Rudi selagi on biasanya beliau sambil berolahraga nih, luar biasa. Pak Rudi, mungkin mungkin nanti kita kesempatan lain bisa berkunjung. Oke, mungkin kalau tidak lagi Pak Asril mau menutup acara ini dengan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua di sini. Silakan Pak Asril. Syukron. Assalamualaikum. Oh Pak Res, sebentar, ini Pak Rudi. Sebentar, ini Pak Rudi ada. Silakan Pak Rudi. Assalamualaikum Pak Dubes. Waalaikumsalam Pak Rudi. Alhamdulillah. Salam sehat Pak Dubes. Selalu bahagia, lancar semua, dimudahkan, sukses. Semua urusan Pak Dubes. Ya. Senang sekali bisa ketemu Bapak, Pak. Alhamdulillah, saya juga senang. Bahagia sekali saya bisa berkomunikasi dengan Pak Dubes.
Kalau saya ke sana mungkin belum tentu bisa ketemu nih saya, Pak. Ini alhamdulillah dimudahkan Allah bisa ketemu di Zoom. Amin, amin. Pak Dubes, ya tadi mungkin saya belum ikut tadi ya. Apakah kira-kira yang diharapkan dari kiriman-kiriman dari Indonesia yang bisa bermanfaat untuk devisa Indonesia? Itu Pak Dubes, mungkin kalau panjang-panjang nanti kita bisa japrian atau kontak-kontakan ya Pak Dubes, tapi singkat-singkat aja mungkin teman-teman juga ikut mendengarkan. Monggo silakan Pak Dubes, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi mungkin kita sekarang untuk tahun ini karena memang masih COVID, jadi kami di KBRI Brasilia sedang mengupayakan adanya peningkatan ekspor kita ke Brazil, terutama untuk produk-produk makanan dan minuman, dan juga produk-produk kerajinan, terutama untuk furniture dan produk-produk kerajinan lainnya. Jadi alhamdulillah di Brazil sudah ada 7 toko barang-barang kerajinan dan furniture Indonesia, dan juga sudah mulai masuk produk-produk makanan dan minuman kita ke Brazil. Pasarnya sangat terbuka luas, jadi silakan kalau ada Bapak Ibu sekalian yang ingin menjual produk-produk Brazil, silakan kontak kami. Alamat kami ada di bahan paparan, Pak. Jadi mungkin nanti Pak Dian bisa menyampaikan ke semua teman-teman yang tertarik untuk ingin berkomunikasi dengan KBRI. Silakan. WA saya juga bisa disampaikan ke teman-teman, Pak. Baik, insyaallah. Jadi mungkin itu saja, mungkin secara umum Pak Rudi yang dapat kami sampaikan. Intinya kami terbuka untuk produk apa saja. Dan kami juga sedang berupaya untuk meningkatkan wisatawan Brazil, walaupun masih tertutup, tetapi kami sudah memulai. Jadi di Brazil ini, Pak, kalau untuk pernikahan, orang Brazil kalau nikah di Brazil, itu mahal sekali. Mereka bisa lebih murah kalau mengadakan pernikahan di Bali dengan membawa 10 orang keluarganya, Pak. Jadi ini tren baru di Brazil. Mereka lebih cenderung ke Indonesia, ke Bali, daripada merayakan pernikahan di Brasilia. Di Brazil. Kemudian orang Brazil juga banyak suka yang surfing, Pak. Jadi surfing ini juga salah satu yang paling terkenal di Brazil, dan mereka senang sekali ke Indonesia, terutama ke Pulau Mentawai dan juga di Bali. Mereka biasanya bisa stay 6 bulan di Indonesia, Pak. Hanya surfing saja. Kemudian satu lagi yang menarik di Brazil, menyelam. Menyelam juga makin digemari di Brazil. Dan mudah-mudahan ini kita akan coba promosikan. Once Indonesia terbuka, insya Allah wisatawan Brazil ke Indonesia akan kembali meningkat. Memang tidak banyak, tahun 2019 hanya 30.000, tetapi dari tahun ke tahun terus meningkat wisatawan dari Brazil. Dan wisatawan dari Brazil umumnya memang yang kaya, karena mereka tinggalnya rata-rata di atas 3 bulan, tidak sebelum. Itu saja mungkin Pak Adri. Pokoknya secara spesifik silakan kontak kami, WA-nya dari Pak Dian. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Dubes. Terima kasih banyak. Salam bahagia, salam sehat Pak Dubes. Bahagia juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi, salam sehat selalu. Oke, baik. Terima kasih Pak Badian. Karena waktu juga ya, kita sekarang sudah di sini. Di sana sudah jam berapa Pak? Jam 11 malam ya? Ya, betul Pak. Hampir jam 11. Oke, mungkin kalau tidak ada lagi, mungkin Pak Asril akan memberikan sedikit Pak. Ini senior kami di Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Silakan Pak Asril. Sebelum ditutup. Masih ter-unmute ya. Nah, silakan Pak Asril. Pak Fidian, Dubes, kami atas nama pengurus Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan staf yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman Islam, khususnya Islam Indonesia, umumnya Islam di Brazil. Kami juga sampaikan kepada Bapak bahwa kami di Jakarta mengadakan pengajian melalui Zoom mulai dari hari Selasa. Insya Allah ya, kalau sekarang masih hari Rabu,
Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kami akan selalu memberikan undangan melalui Bapak. Mudah-mudahan nanti Bapak dan staf bisa mengikuti kajian-kajian kami di Pejuang Subuh di Raya Pondok Indah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami mohon maaf kalau ada pelayanan kami yang tidak berkenan di hati Bapak. Banyak-banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Asril. Mungkin karena waktu juga, alhamdulillah acara ini berlangsung lancar, diikuti oleh sahabat-sahabat. Masih ada beberapa pertanyaan memang di sini, tapi karena waktu juga bisa nanti hubungi kami untuk dilanjutkan. Dan mudah-mudahan silaturahim ini barokah Pak Dubes ya. Kita akan berlanjut silaturahim, dan tentunya intinya adalah nanti kita bisa reuni di surga nanti bersama-sama. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, mari kita tutup acara ini dengan doa bersama, doa tafatul masjid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, teman-teman dari Brazil dan lain-lain. Oke, berjumpa dalam kalau boleh usul Pak, nanti kalau ada acara pengajian subuh Pak, mohon kami dikirim Zoom-nya Pak, karena kami tadi tertarik juga menghadiri. Baik Pak, baik. Kami juga punya paket konsultasi Pak, seperti waris Pak, karena waris itu kan teman-teman ada yang sudah lama di sana, masih ada keluarga di Indonesia, konsultan